Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Mega Manga. Di video kali ini kita akan kembali melakukan video manga haul. Kali ini untuk bulan Maret tahun 2022. Jadi seperti biasa videonya saya pisah jadi dua lagi ya, karena bulan ini lumayan banyak juga ya komik impor maupun lokal. Jadi supaya nggak terlalu panjang satu video, jadi saya bagi dua aja. Langsung kita mulai ya. Dari komik pertama itu adalah untuk manga lokal dulu ya, yang bagian part 1 ini seperti biasa. Ini dia, Memoir of Vanitas volume 1. Ini saya belinya karena baca deskripsinya, tapi ternyata ini deskripsi yang salah katanya. Bukan deskripsi komik ini yang sebenarnya. Ini kesalahan editor katanya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Nanti saya coba baca, siapa tahu bakal suka juga sama ceritanya yang ini ya. Lalu selanjutnya ada Moriarty The Patriot volume 13. Ini terakhir saya baca itu volume 11 ya. Jadi 12-13 belum saya baca. Disimpan-simpan dulu supaya enak nanti bacanya. Langsung banyak gitu. Oh ya, ini harganya 28.000 ya. Sedangkan yang Vanitas tadi itu agak mahal sedikit, 35.000. Entah apa yang bikin mahal. Mungkin lebih tebal atau apalah, saya juga kurang tahu. Selanjutnya ada Detektif Conan Makoto Kyogoku Selection. Ini mirip kayak yang Shichiake Selection yang bulan lalu saya haul juga. Jadi ceritanya tentang Makoto ya. Saya sebenarnya pertama nggak mau niat beli, cuman karena karakter-karakter yang dijadikan selection itu ya bisa dibilang favorit saya, jadi akhirnya ujung-ujungnya saya beli juga deh. Ini harganya 55.000 ya. Lumayan mahal karena tebal. Walaupun gak setebal yang Shichiake yang bulan lalu itu ya. Selanjutnya ada The Apothecary Diaries volume 5. Jadi ini belum saya baca satupun. Cuman teman saya udah baca dan katanya bagus sih, seru. Jadi ya seperti biasa saya simpan-simpan aja dulu sampai volumenya lumayan banyak, baru saya mulai baca deh. Lupa mulai ya. Ini harganya 45.000 ya. Dari volume 1 emang segitu, nggak tahu kenapa ini mahal. Mungkin lisensinya yang mahal ya. Selanjutnya ada Black Clover volume 18. Ini juga belum saya baca dari volume 1. Cuman ya udah pernah saya baca sih dulu di Shonen Jump App, sekitar sampai volume berapa ya, sekitar 15an mungkin ya. Jadi bukannya saya nggak punya pengetahuan sama sekali tentang ini, cuman udah lupa juga sih karena bacanya sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, lupa. Jadi udah ketinggalan jauh banget. Ini harganya 40.000 ya, normal untuk book paper. Walaupun ukurannya masih ukuran yang komik kertas koran yang reguler ya. Selanjutnya ada Kaguya-sama Love is War volume 7. Ini saya cuma pernah baca volume satunya dan menarik sih memang. Jadi saya lanjut koleksi aja. Sekarang udah volume 7. Ini agak lama ya terbitnya menurut saya. Karena udah 2 tahun lebih mungkin dan baru 7 volume. Jadi termasuk lambat sih menurut saya. Semoga dipercepat dan nanti. Ini harganya 45.000 ya. Selanjutnya adalah komik dengan volume terbanyak punya saya, Fake Ippo volume 127. Di Jepang kalau nggak salah udah 130 atau 131 ya. Jadi masih berlanjut. Ini tentang tinju ya. Dan kalau diikutin sebenarnya ini seru banget sih. Saya nggak tahu ini udah sampai mana. Terakhir saya baca baru sampai volume 105 gitu. Jadi ketinggalan lumayan jauh ya. Ini harganya 30.000 ya, karena agak sedikit lebih besar daripada komik kertas koran yang reguler. Karena ini level komik ya. Lalu selanjutnya ada komik set ya. Adalah Attack on Titan Junior High School
volume 2 sampai 11 tamat. Jadi saya udah punya volume satunya dari dulu, udah lama banget, karena waktu itu cuma nyoba-nyoba ya. Dan akhirnya saya mau coba lengkapin, dan kebetulan nemu yang jual volume 2 sampai 11, dan nggak ada volume satunya karena saya nggak butuh sih karena udah punya. Jadi ini cuma semacam spin off aja, dan nggak ada hubungannya sama cerita utama. Ini cuma kayak komedi gitu. Nih, tulisannya juga ada kok. Official comedy spin off Attack on Titan. Ya, karena saya emang berusaha untuk lengkapin semua spin off dan side story-nya Attack on Titan, jadi saya beli ini juga deh. Sejauh ini yang terbit di Indonesia udah saya beli semua sih. Attack on Titan, Junior High School, Before the Fall, terus ada Lost Girl, cuman saya beli yang versi Inggrisnya, sama No Regrets juga saya beli yang versi Inggrisnya. Jadi setahu saya sih itu aja. Kalau masih ada mungkin belum terbit di Indonesia ataupun Inggris, jadi saya belum punya. Dan untuk komik kertas koran terakhir ada satu set juga ini. Ini komik yang lumayan lawas ya, yaitu Detective School Q, atau saya dulu nyebutnya bukan itu judulnya. Saya dulu nyebutnya DDS ya, dan Detective School. Ini komik yang udah lumayan lama banget. Nah, kita lihat sini tahun terbitnya di Indonesia. Kalau di Jepang terbitnya 2001 ya, Indonesia tuh terbitnya 2004. Jadi udah 18 tahun yang lalu ya. Udah lama banget. 2004 itu saya masih kelas 4 SD. Bacanya bukan pas 2004 sih, mungkin bacanya pas SMP gitu. Karena ya temanya lumayan sulit ya, detektif, jadi kalau dibaca sama anak SD mungkin masih kurang mengerti. Ini saya beli satu set, dapat di Tokped. Sampai volume 22 ya, tamat. Jujur aja saya lumayan lupa ceritanya karena udah lama banget, udah belasan tahun yang lalu dibacanya. Makanya udah agak lupa ceritanya. Yang saya ingat paling 2 volume pertama doang sih. Selebihnya saya udah lupa kasusnya. Jadi ya lumayan enak sih untuk dibaca ulang. Mumpung lagi puasa juga. Jadi enak dipakai ngabuburit. Oke. Itu dia komik-komik yang kertas koran. Selanjutnya yang comic book paper yang mulai dari sini. Pertama ada Wotakoi volume 5. Ini saya baca terakhir volume 1 atau 2 ya. Bahkan saya udah lupa itu. Jadi udah gak ingat. Ini katanya tamatnya sampai volume 11 sih, kalau nggak salah. Jadi tinggal 6 volume lagi. Entah saya bisa nahan baca sampai volume terakhir atau langsung baca aja pas terbit yang lain. Nanti kita lihat ya. Ini harganya 40.000 ya. Ini dia City Hunter Rebirth volume 7. Ini spin-off-nya City Hunter ya. Udah sampai 7 volume. Saya dulu bacanya cuma sampai volume 2 kalau nggak salah. Jadi lumayan ketinggalan sih 5 volume. Mungkin saya bakal baca ini kalau udah selesai sih sama City Hunter yang asli. Tapi itu lama banget. Karena City Hunter yang Complete Edition ini katanya sih kalau nggak salah 30 volume ya. Atau 35 gitu. Dan sekarang baru volume 9. Jadi masih lama banget. Masih butuh bertahun-tahun. Mungkin masih butuh 4 atau 5 tahun lagi bertamat. Ya semoga bisa lebih cepat ya. Ini harganya 45.000 ya. Karena ini Akasha dan ukurannya sedikit lebih besar. Sedangkan yang Wotakoi tadi walaupun Akasha ini cuma 40.000 karena tipis ya. Tipisnya kayak komik koran, tapi ini kertas book paper ya. Yang bikin tipis adalah halamannya cuma 100-an. Makanya tipis banget. Selanjutnya ada ini
Fate Apocrypha, bacanya gimana sih? Fate Apocrypha, saya juga nggak tahu ini ceritanya tentang apa. Cuman covernya kayak menarik, saya lihat, jadi dan deskripsinya juga lumayan menarik. Jadi saya coba beli 1 volume. Kalau sempat nanti saya baca ya. Ini harganya sama kayak si Tenter tadi, 45.000. Rata-rata yang Akasha yang begini sih 45.000 sih emang. Kecuali ada yang tebal banget atau apalah gitu. Selanjutnya ada Record of Ragnarok volume 7. Sama harganya juga 45.000 ini ya. Ini saya terakhir baca volume 1 doang sih. Volume 2 sampai 7 belum. Cuman pernah lihat animenya, cuman agak mengecewakan animenya. Mending baca komiknya aja. Jadi ya, ini kalau di Jepang udah sampai volume 12 atau 13 sih kalau nggak salah. Semoga bisa cepat ngejar sih, karena ini komik, salah satu komik yang paling keren dalam hal action ya menurut saya. Kalau dari cerita sih agak simpel, pertarungan antar dewa dan manusia ya. Ups, nanti spoiler, kita lanjut aja. Selanjutnya adalah Oshinoko volume 2. Ini udah saya baca volume 2 nya dan seru, lanjutan dari volume 1 nya ya. Ini gambar sama ceritanya agak bertolak belakang ya. Gambarnya kayak imut-imut gitu, cerita romantik yang polos-polos, tapi ternyata ceritanya agak gelap ya, dark. Ini pengaruhnya sama kayak Kaguya sama ya, Akasha. Saya nggak tahu Akasha ini yang gambar atau yang apa, yang tulis cerita sih. Nih Akasha, gambarnya kayak beda ya kali ya. Mungkin Akasha lagi. Akasaka. Namanya susah banget. Akasaka. Cuman cerita kayak di sini ya. Karena Kaguya sama juga masih lanjut kalau nggak salah. Mungkin agak sulit kalau bikin 2 komik dalam waktu bersamaan. Jadi dia cuma bikin cerita yang 1 dan yang gambar orang lain kali ya. Si Mengo Yokoyari ini. Ya wes lah, kita lanjut. Selanjutnya ada Deadmon Dead Play volume 3. Ups, ini tadi harganya belum ya. 48.000 ya. Lebih mahal 3.000 daripada yang normal, mungkin karena sedikit lebih tebal atau ada halaman warnanya. I don't know. Ini Deadmon Dead Play volume 3. Saya belum baca satu pun ini. Ini harganya sama kayak Oshinoko tadi, 48.000 karena tebal ya. Saya belum baca ini, tapi covernya keren-keren semua ya, 1, 2, 3. Jadi tergoda banget buat beli. Semoga nanti kalau saya baca nggak mengecewakan ya ceritanya. Selanjutnya ada My Name is A volume 4. Ini volume terakhir ya. Saya kira ini dulu 3 volume doang, ternyata 4. Belum saya baca 1 kali pun. Jadi nanti kalau saya baca bakal langsung saya baca sampai tamat. Ini harganya 45.000, tumben, padahal lumayan tebal ya. Lalu ada Fist of the North Star volume 8. Nah, kalau ini lumayan cepat terbitnya. Udah volume 8. Ini kalau nggak salah tamatnya di volume 17. Jadi sisa 9 volume ya. Kalau lancar kayak begini, kecepatan terbitnya mungkin dalam 2 tahun bisa tamat. Semoga aja bisa ya. Ini harganya 69.000 karena tebal dan pakai jaket ya. Saya nggak punya problem dengan itu karena memang kualitasnya bagus dan memuaskan, jadi tidak masalah. Selanjutnya ada Teasing Master Takagi volume 5 ya. Seperti biasa ini ceritanya tentang kehidupan sehari-hari, slice of life. Jadi jangan berharap ada sesuatu yang membuat cerita yang menegangkan atau apalah, karena ini memang isinya santai ya. Untuk mengisi kalau misalnya habis baca komik yang sangat menegangkan, menyeramkan, drama, ini bisa dipakai untuk melepas stres ya, karena ceritanya simple,
lucu gitu, gambarnya juga lucu-lucu kayak chibi gitu. Ini harganya normal ya, 40.000 untuk book paper. Selanjutnya ada Blue Lock volume 2. Ini tentang sepak bola ya. Saya udah baca sampai volume 2 dan lumayan menarik sih, karena tidak seperti komik bola pada umumnya. Ini lebih ke bukan lebih ke permainan sih, ini lebih ke cerita tentang survival gitu, tentang orang yang staker terunggul di Jepang, remaja ya, dikumpulkan untuk bertanding satu sama lain untuk mendapatkan satu striker untuk timnas Jepang. Jadi ini ceritanya survival ya, lain daripada yang lain tentang komik sepak bola. Lalu ini harganya 45.000, lebih mahal 5.000 daripada komik book paper Alex pada umumnya, karena katanya pakai tinta khusus. Cuman karena saya nggak tahu bedanya, jadi saya nggak bisa komen. Lalu ada QED If volume 5. Ini dari lanjutannya dari QED ya. Dulu ada yang diterbitkan pakai format kertas koran sama Alex. Nggak tahu sampai berapa volume, ada 50-an kali ya, saya lupa. Dan ini katanya lanjutannya. Saya nggak koleksi yang QED normal, saya cuma koleksi yang ini karena ini book paper. Jadi katanya sih nggak terlalu masalah juga, karena ceritanya nggak nyambung-nyambung amat, cuma karakternya doang yang sama. Jadi no problem sih kalau mau koleksi ini tanpa baca QED yang sebelumnya. Selanjutnya ada novel One Piece Clockwork Island Adventure. Ini novel One Piece saya keempat ya. Lumayan baik juga sih, beberapa bulan belakangan ini One Piece novelnya. Bulan lalu juga ada yang Pirate Ganzak, lalu ada ini. Dan katanya masih banyak lagi sih nanti. Tapi yang saya tunggu novel One Piece itu cuman sejauh ini 3 sih yang saya tungguin. Yang novel Law dan novelnya S12. Saya tunggu itu diterjemahin. Jadi nggak sabar, semoga cepat-cepat bisa ya. Saya sih sebenarnya bukan pembaca novel, cuman karena One Piece favorit saya, jadi ya saya tetap beli. Mungkin nanti saya bakal baca. Who knows? Lalu ada novel Naruto Chronicle of the Thunderclap, The Day the Wolf Howled. Susah banget judulnya. Ini novel Naruto kedua saya setelah yang Jiraiya itu, yang Good Citadel of Ninja apalagi itu judulnya. Dan novel yang kali ini saya rasa lebih bagus ya formatnya, karena pakai jaket, dan dalam jaketnya itu ada potongan panel komik tentang Itachi dan Sasuke. Jadi ini tambahan yang sangat bagus ya. Gambarnya maupun desainnya juga keren. Dan cover dalamnya juga lumayan keren ya. Simple tapi keren. Lalu ada halaman warnanya juga. Ops ya. Kalau novel begini semua sih saya rasa bagus. Saya juga maunya komik novel One Piece juga kayak begini ya, supaya enak gitu dikoleksi. Ya, kita lanjut ke komik selanjutnya, yaitu Mashima Heroes. Ini komik dari Hiro Mashima. Ini kayak kumpulan dari karakter-karakter yang telah dibuat oleh Hiro Mashima. Ini Natsu dari Ref, Haru dari Ref, Natsu dari Fairy Tail, dan ini dari Eden Zero. Saya nggak tahu namanya karena saya belum baca Eden Zero. Saya udah punya sih sampai 10 volume, cuman belum saya baca sama sekali. Ada yang waktu itu komen di YouTube katanya paling bagus bacanya sampai volume 12 nanti, karena itu kayak akhir dari suatu arc mungkin ya. Jadi saya putuskan bakal baca setelah volume 12 terbit gitu. Dan volume 11 sudah terbit sih minggu ini, cuman belum saya dapat. Jadi tinggal satu volume lagi sampai saya bisa baca ya. Lalu uniknya yang ini adalah
pakai gini ya, namanya apa gini ya, sleeve tambahan atau sayap kata orang-orang. Itu semacam kayak jaket, tapi ternyata enggak ya, cuma nyambung. Saya nggak tahu ini pertama kali di Indonesia atau enggak yang formatnya beginian. Kalau di komik import kayak bahasa Inggris udah banyak saya lihat, cuman di Indonesia baru pertama kali. Saya nggak tahu sih kalau komik-komik zaman dulu ada bunyinya juga atau enggak. Yang jelas saya baru pertama kali lihat di komik Indonesia ya. Ya, tambahnya lumayan bagus saya rasa. Walaupun secara pribadi saya masih lebih tetap suka pakai jaket ya. Kalau untuk ceritanya saya belum baca, jadi belum tahu banget. Yang jelas ini kayak crossover gitu ya antar karakter-karakter Hiromashima. Dan ini juga level komik, walaupun di sini nggak ada sama sekali lambang levelnya, adanya di sini doang. Tumben-tumben banget. Yang bikin dewasa paling ya seperti kita tahu lah, Mashima Hiro bagaimana gambarnya. Dia orangnya setipe sama Ichiro Oda ya. Oh iya, harganya lupa. Ini harganya 50.000 ya, karena karena pakai beginian. Jadi harganya 10.000 lebih mahal daripada comic book paper yang normal. Saya juga lupa tadi yang Naruto sama ini. Banyak banget saya lupa ya, kasih lihat harganya. Yang QED ini harganya 40.000 sama normal kayak biasa. Yang One Piece 75.000 karena novel memang biasa lebih mahal daripada komik ya di Indonesia. Yang Sasuke lebih mahal lagi sedikit, 80.000, mungkin karena ada jaketnya ya. Oke, dan komik terakhir di video ini adalah Shaman King Complete Edition Volume 3. Masih menjadi komik favorit saya terbitan Indonesia karena ketebalan dan kualitasnya bagus. Seperti biasa ada jaketnya ya. Yang salah satunya adalah cover volume 5 dan salah satunya cover volume 6. Tapi saya nggak tahu yang mana volume 6, mana volume 5. Udah lupa, dan saya nggak punya One Piece yang lama jadi nggak tahu. Di volume ini halaman berwarnanya cuma satu katanya ya. Berarti yang ini doang. Untuk alasannya saya nggak tahu kenapa. Yang jelas kualitasnya masih bagus saya rasa, jadi no problemo. Untuk harga sendiri ini harganya 75.000 karena 2 in 1 ya, isinya 2 volume. Sama kayak harganya sama kayak novel One Piece ya, padahal ini 2 in 1, halamannya hampir 400 dan pakai jaket lagi. Ya, sampai sekarang saya masih belum bisa ngerti kenapa novel lebih mahal daripada komik. Mungkin ada perhitungan sendiri kali ya, mungkin lisensinya lebih mahal gitu. Anyway, ini Shaman King Volume 3. Ya, itu dia semua komik manga lokal yang saya beli pada bulan ini ya. Dan wow, videonya udah hampir setengah jam. Padahal ini cuma manga lokal. Kalau tambah mengimpor mah bisa lebih lama lagi ya. Ya, saya rasa cukup sampai sini. Terima kasih telah menonton. Nantikan video yang manga impornya di channel ini ya. Mungkin bakal saya upload sekitar 2 hari lah setelah video ini. Jadi nantikan saja videonya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Bye bye.